ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Kemudian setelah itu diterangkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala, kata beliau, wa adabul qabri haqqun wa munkarun wa nakirun haqq. Ini ada dua ya. Pertama tentang adab kubur. Adab kubur itu adalah hak, benar adanya. Adab kubur. Sebenarnya maksudnya adalah kehidupan di mana? Di alam kubur. Di kubur itu bukan cuma ada siksaan, ada naim dan ada apa? Ada adab. Ada kenikmatan dan ada siksaan. Tapi kenapa dikhususkan adab kubur saya? Dikhususkan adab kubur? Karena ahlul bidah ini banyak berbicara seputar itu, pengingkaran tentang apa? Adab kubur. Baik, sekarang kubur itu, kan ada yang meninggal tidak dikubur. Ada yang meninggal tidak dikubur? Ada. Terus kenapa dikatakan adab kubur saya? Kata kubur itu kalimat yang mendominasi, min babit taglib. Karena kebanyakan manusia kalau meninggal itu dikuburkan kebanyakannya. Umat Islam pasti. Selain umat Islam, Yahudi dan Nasara asalnya dikubur juga. Kalau ada yang dibakar itu yang aneh-aneh itu, dibakar. Jelas ya? Baik. Kalau ada yang meninggal misalnya, hilang jasadnya, dimakan, ditelan ikan, atau misalnya dimakan oleh binatang buas, atau dia meninggal, nasallallahu alaihi jatuh di dalam timah misalnya, atau besi yang mendidih, habis semua jasadnya. Apakah dia juga mengalami kejadian di alam kubur? Jawabannya iya. Tapi bukan namanya kubur, bahasa lainnya itu alam barzakh. Jelas ya? Kubur itu bagian dari alam barzakh. Cuman kadang para penulis, para ulama ketika membahasakan kalimat, di masa itu kan ada yang mengingkari dari perkara-perkara yang mereka bahas yang diingkari itu. Dia terangkan kebenaran di situ. Jelas ya? Karena itu bahasanya wa adabul qabri haqqun. Dan adab kubur itu benar adanya. Banyak dalil tentang adanya adab kubur. Di antaranya adalah ayat di surah Ghafir ayat 46 tentang pengikut Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Neraka ditampakkan kepada pengikut Fir'aun pagi dan petang. Sekarang mau saya tanya, api neraka ditampakkan ke pengikut Fir'aun pagi dan petang. Di mana ini? Di dunia sudah binasa mereka. Di akhirat lain lagi. Karena di kelanjutan surahnya dikatakan wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Dan pada hari kiamat masukkan pengikut Fir'aun ke siksaan yang pedih. Hari kiamat lain lagi. Jadi sekarang api yang ditampakkan pagi dan petang ini di mana? Nah, itu cuma satu tempatnya. Jelas ya? Itulah alam barzakh. Jelas ya? Alam kubur juga tidak. Mereka tidak dikubur. Pengikut Fir'aun. Yang selamat jasadnya itu cuma Fir'aun. Semua pengikutnya tenggelam. Semua pengikutnya tenggelam. Baik. Ini kena siksaan. Baik. Di antara ayat juga adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika salah seorang di antara mereka didatangi oleh kematian. Ini sudah mati nih. Dia berkata, wahai Rabbku, kembalikanlah saya supaya saya bisa beramal salih pada apa yang saya tinggalkan. Ini hakikat ya. Setiap ruh yang keluar dari jasadnya itu pasti menyesal. Pasti menyesal. Mukmin maupun selain mukmin. Kalau mukmin dia menyesal, kenapa dia tidak maksimal
Dia tidak manfaatkan waktunya sebaik mungkin. Kalau non mukmin lebih parah lagi penyesalannya. Iya. Maka Allah berfirman kepada mereka, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-sekali tidak. Itu kalimat hanya mereka ucapkan di lisan mereka saja. Wa mi waraihim barzakhun, di belakang mereka ada alam barzakh. Nah, ini sekarang saya mau tanya, alam barzakh ini di mana? Di dunia? Nah, ini sudah mati nih. Di hari kiamat? Tidak, hari kiamat lain lagi. Karena dikatakan di belakang mereka ada alam barzakh ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Hari kebangkitan lain lagi. Berarti ini terkait dengan apa? Adzabul qabr. Iya. Dan banyak lagi ya dalil-dalil dari Al-Quran. Ada sekitar 10 ayat dipakai pendalilan. Disebut oleh Al-Bukhari dan selainnya. Dan hadits-hadits mutawatir. Penjelasan tentang kehidupan di alam kubur, kenikmatan, siksaan. Iya. Di dalam alam kubur tersebut. Dan itu disepakati oleh para ulama. Dan aneh bin ajaibnya, orang-orang Hizbut Tahrir itu mengingkari adab kubur. Karena kata mereka itu kejadian tidak masuk akal. Terus hadits-haditsnya hadits ahad. Hadits-haditsnya apa? Hadits ahad. Ini orang-orang yang tersesat di masa belakangan. Kejahilannya itu bukan kejahilan biasa. Nggak tahu, kejahilan mungkin paling sedikit kuadrat pangkat 3. Kejahilannya. Sekarang dia katakan haditsnya mutawatir. Siapa bilang haditsnya? Dia katakan haditsnya ahad. Siapa bilang haditsnya ahad? Haditsnya apa? Mutawatir. Terus yang kedua cuma hadits, tidak ada ayatnya. Itu kejahilan lagi. Ada sekitar 10 ayat. Tadi saya sudah sebut 2 dalam Al-Quran penetapan adanya alam kubur. Iya. Terus kesepakatan ulama di dalam hal tersebut. Baik. Jadi itu menjadi permasalahan ya ketika sebagian manusia tidak belajar agama dengan cara yang benar, tidak mengambil dari guru, akhirnya dia memahami sendiri. Akan banyak kekeliruan-kekeliruan yang terjadi. Ya. Dan ini inti permasalahan. Harus diperbaiki. Dan kita ini sekarang ada masalah-masalah baru ya di tengah umat Islam ini. Karena ada sebagian orang baru masuk Islam. Ya kita sayang ya saudara-saudara kita, alhamdulillah masuk Islam, kita syukuri saudara kita kaum muslimin. Ya, tapi nggak tahu ini sudah 20 tahun masuk Islam masih dia sebut dirinya mu'allaf. Kok bisa 20 tahun masuk Islam masih mu'allaf? Terus paling topnya lagi sering muncul di podcast bicara seakan-akan tokoh agama, baca Al-Qurannya saja belum fasih baca Al-Quran. 20 tahun apa yang dia pelajari? Dan ini menjadi masalah. Dulunya dia di agama Nasara, harusnya dia tahu agama Nasara itu dari pokok kesesatannya bicara tanpa ilmu. Jangan masuk di dalam agama Islam dia juga bicara tanpa ilmu. Belajar dengan baik. Setelah itu baru belajar, baru bicara. Ini tidak pernah bicara, tidak pernah belajar dengan cara yang bagus, tidak mondok pesantren. Saya punya guru apa? Cuman tanya-tanya doang. Mau berguru itu baca kitab, belajar bahasa Arab. Sebut nama gurunya, dia belajar dari mana, itu baru berguru namanya. Nah, ini yang muncul hal-hal yang seperti ini membahayakan karena memasukkan ke tengah umat ini pemikiran-pemikiran itu bukan dari umat Islam. Bukan dari umat Islam. Umat Islam ini ada agamanya, ada tuntunannya, ada Al-Qur'annya, ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada keyakinan mereka terwarisi dari masa ke masa. Ada pembahasan fikih mereka, ada kaidah-kaidah fikihnya di dalam memahami fikih. Ada ilmu haditsnya, ada ilmu di dalam memahami hadits, ada tafsirnya, ada ilmu di dalam memahami tafsir. Berbagai ilmu mereka. Iya. Dipikirnya orang yang bicara tentang Islam itu gampang saja. Itu jangan keliru. Jangan karena dia dulu tumbuh di agama, memang kebiasaannya dia bisa bicara walaupun tidak belajar, tiba-tiba masuk ke dalam Islam dia seenaknya belajar tanpa ilmu. Itu tidak benar. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuad
kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian berhenti di atas sebuah perkara yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jelas ya? Nah, ini saya sampaikan karena saya sedih ya melihat sebagian dari saudara-saudara kita yang harusnya kita bersyukur mereka masuk Islam, tapi begitu masuk ke dalam Islam, syaitan sesatkan dia dari arah lain. Iya, kembali kepada kebiasaan di agama dahulu, yaitu berbicara tanpa ilmu. Nasara itu pokok penyimpangannya bicara tanpa ilmu. Itu pokok penyimpangan orang-orang Nasara. Kalau orang-orang Yahudi itu pokok penyimpangannya mereka tahu tetapi tidak mau mengamalkan. Tahu tetapi tidak mau mengamalkan. Nah, itu kita harus bisa membedakan Islam itu apa. Sehingga seorang itu berada di atas kelurusan agama Islam. Baik.